Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadirat rahimakumullah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu bagian yang sudah kita kaji di minggu yang lalu, tapi masih ada yang tersimpan bagian tertentu yang tentu ini menjadi motivasi gitu ya, menjadi renungan, menjadi dorongan buat kita semuanya agar kita memiliki salah satu bagian itu dan terhindar dari satu bagian yang lainnya. Mengulas sedikit sebelum masuk ke satu ayat yang kita bacakan hari ini. Di akhirat nanti akan ada dua kelompok manusia dari satu versi ya. Ada banyak versi tentang kelompok manusia. Ini dari satu versi ada dua kelompok manusia berdasarkan Al-Quran ya, surah Al-Imran yang sudah kita bacakan. Kelompok yang pertama adalah yang wajahnya putih. Wajahnya putih. Kelompok yang kedua adalah yang wajahnya hitam. Hitam, wajahnya hitam. Itu kayak lagunya siapa itu ya? Nenek, ada yang wajahnya putih, ada yang wajahnya hitam. Tentu tidak ujuk-ujuk wajah putih, wajahnya hitam. Kalau di dunia juga untuk wajah putih, wajah hitam kan kadang-kadang bisa saja ya diusahakan. Tuh, yang ingin putih pakai make up kan itu ya, mandi susu, terus treatment gitu kan ya, ke tempat-tempat bagaimana supaya glowing kan gitu. Atau cenah hoyong hidung, aya nu bodas hoyong hidung, moe gitu kan, tengah poe papanasan. Nah, papanasan hoyong hidung aya. Jarang ya. Ya, ada yang pingin bule, pingin hitam gitu, yang hitam, kita yang coklat, yang sawo matang pinginnya putih. Nah, tentu ini bisa diusahakan ya. Yang tentu paling banyak diusahakan tentu bukan hitam. Dasarnya kalau dibiarkan mah hitam kan gitu ya, dibiarkan saja dasarnya hitam. Mau kerja capek apa kenompot itu polusi dan sebagainya, apalagi kalau pekerjaan yang hubungan dengan sesuatu yang banyak debunya, itu biarkan saja, jangan banyak cuci muka itu biar itu masih lama-lama itu. Tentu yang paling banyak diusahakan oleh orang adalah bagaimana memiliki wajah yang bersih. Bersih, tapi bahasa Al-Quran bukan bersih tapi putih. Yauma tabyaddu wujuh. Hari ketika wajah diputihkan atau wajahnya putih. Wa taswaddu wujuh, dan ada yang wajahnya hitam. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Banyak hal yang bisa menghantarkan itu. Ya, banyak hal yang bisa menghantarkan. Banyak usaha yang bisa memproses wajah kita menjadi wajah yang putih di akhirat nanti. Dan juga ada hal-hal yang bisa menghantarkan wajah seseorang menjadi wajah yang hitam di akhirat nanti. Tentu yang kita harapkan, kita inginkan adalah bahwa wajah kita nanti menjadi wajah yang putih. Wajah yang putih. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari wajah yang hitam. Kenapa? Sebab wajah putih menjadi cerminan dan wajah hitam pun menjadi cerminan. Ya, wajah putih cerminan seseorang dalam rahmat Allah. Sementara wajah hitam cerminan seseorang dalam murkanya Allah. Jadi akhirat nanti ketahuan, wajahnya putih. Itu ya. Wah, ini orang-orang yang dalam rahmat Allah nih. Tiba-tiba ucungul, mani hidung caketruk. Ini jangan-jangan dalam murkanya Allah. Di sisi lain, orang yang wajahnya putih cerminan dia orang yang beriman kepada Allah.
Dan yang hitam adalah orang yang ingkar, ya, tidak beriman kepada Allah Subhanahu Yang wa taala. hasilnya hitam seperti Afrika tak bisa Ah. disakiti. Urusan putih hitam akhirat tidak hubungan dengan putih hitam di Mungkin sekarang di dunianya wajahnya putih gincelong, ya, putih sinar, atau disebutkan eta bisi iklan, ya, putih bersinar, mencrang, hurung, moronyoy, gitu kan ya, glow, bahasa ayeuna glow, mungkin tuh, tiba-tiba di akhirat boleh jadi hitam kelam, caketruk hidung, itu bahasa Sunda itu. Caketruk hidung, saking gitu kan, saking hitamnya. Atau di dunianya hitam kelam, tapi ternyata nanti di akhirat berubah wajahnya menjadi putih bersih bersinar. Dan itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukan karena asal di dunianya, tapi karena amal yang dilakukannya. Nanti bisa mengubah seseorang di akhirat nanti. Dan ini adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita pungkiri karena Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Dipastikan itu akan terjadi. Jadi di akhirat dipastikan akan terjadi, nanti kita akan temukan yang wajahnya putih dan akan kita temukan wajahnya hitam. Tidak ada yang coklat ya Pak. Tidak ada yang coklat, hanya dua pilihannya teh. Berarti kita nih yang coklat-coklat begini ya, yang hitam manis gitu ya, hitam manis. Tinggal hitam, hilangnya hitamnya, berarti ada manisnya. Kalau yang hilang manisnya, tinggal hitamnya. Ya, hitam manis, ya, sawo matang. Mudah-mudahan nanti di akhirat oleh Allah diubah wajah-wajah kita menjadi wajah-wajah yang putih bersinar. Oleh karena itu nih salah satunya ini bisa menjadi doa dalam wudhu kita. Kalau tidak bisa semuanya anggota yang kita bacuh, ya, dari mulai wajah sampai kaki tidak hafal doanya semuanya, atau minimal yang satu ini, minimal yang satu nih, doa saat kita membasuh muka. Dan ini adalah menyambut ungkapan Allah dalam surah Ali Imran ayat 106 ini. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Hari di mana orang-orang diputihkan wajahnya dan dihitamkan wajahnya. Karena kita ingin wajah putih dan terhindar dari wajah yang hitam, maka dawamkan doa permohonan kepada Allah saat datang hari itu supaya Allah memutihkan wajah kita dan tidak menghitamkan wajah kita. Berdoa itu adalah gratis. Berdoa mah gratis. Minta kepada Allah mah gratis. Udah mah gratis, halal. Udah mah halal, ibadah lagi. Udah ibadah dikabulkan sama Allah. Masya Allah. Kan udhuni astajib lakum. Silakan berdoa, diijabah. Ya, diijabah. Bagi siapa? Bagi yang berdoa. Kalau tidak berdoa, apanya yang mau diijabah? Kalau berdoa juga tidak. Kan gitu ya? Waliyas, ya kan tuh dalam Quran. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kan itu jaminannya. Ujibu da'watad da'i, Allah itu pasti mengijabah, ya, doanya seseorang yang berdoa idza da'a, kalau berdoa. Kalau berdoa, kalau tidak berdoa, ya, atau apa yang mau diijabah? Kan kita ngasih itu kalau ada yang kalau nggak minta, nggak dikasih. Kecuali kita mau sedekah tanpa ada permintaan, bisa saja itu terjadi. Bisa saja terjadi, ya. Allah memberikan sesuatu yang kita tidak minta, tapi tentunya yang dikasih oleh Allah adalah sesuai dengan keinginan Allah. Tapi kalau kita yang meminta, maka Allah akan berikan apa yang kita minta. Ya, secara umum begitu, secara umum. Lalu pada akhirnya Allah lebih tahu apa yang kita tidak tahu. Nah, setiap doa kita pasti ijabah, cuman Allah lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Ya, gitu ya. Jangan
Jangan sombong ya Pak. Nah, betul. Nah, kalau tidak meminta kepada Allah hakikatnya orang yang sombong. Bagaimana tuh doanya teh? Kalau kita berwudu basuh muka. Kalau basuhan pertama kata Imam Ar-Rafi'i kan ya, basuhan pertama itu adalah muqtaranan bin niyah, bersamaan dengan niat. Jadi pas basuh muka yang pertama itu nih niat di situ ya. Bersamaan di awal juz'in. Jadi juz pertama, bagian pertama yang kita basuh yaitu muka. Di situ niat. Kata sebagian ulama, Imam Ar-Rafi'i di antaranya dalam kitab Taqrib. Di mana tempatnya niat itu? Nah, di basuhan pertama. Ya kalau dilapalkan silakan nawaitul ghusla gitu. Kalau mandi mandi begitu ya. Kalau wudu nawaitul wudu'a. Nah, jadi posisinya kiri tapi niatnya mandi. Salah mandi pakai gayung ya. Nawaitul ghusla basuhan pertama. Kalau wudu basuhan pertama juga pakai tangan, ambil air, nawaitul wudu'a sambil basuh. Itu ya. Tempatnya fil qalbi, dalam hati. Saya dilapalkan boleh, dalam hati saja boleh. Saya niat berwudu. Itu basuhan pertama. Nah, basuhan kedua minta supaya wajah kita nanti diputihkan. Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyaddu wujuh. Ya Allah, putihkan wajah ini saat kita baca dengan cahayamu saat nanti datang hari manusia ada yang diputihkan wajahnya. Basuhan terakhirnya ketiga, sunahnya 3 kali ya. Basuhan ketiganya wala tusawwid wajhi bizulmika yauma taswaddu wujuh. Jangan kau biarkan wajah ini nanti hitam di saat atau di hari di mana banyak orang-orang yang dihitamkan wajahnya. Itu yang pertama permintaan, yang kedua perlindungan supaya dijauhkan. Meminta supaya putih yang pertama, yang kedua meminta ya dijauhkan dari wajah yang hitam. Atau boleh disatukan dengan kalimat yang seperti dalam Al-Qur'an ini. Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Jadi hanya minta saja satu permintaan. Ya Allah, putihkan wajahku ini di hari di mana nanti orang-orang ada yang diputihkan wajahnya, ada yang dihitamkan wajahnya. Itu mah satu kali saja, digabungkan. Ya, lebih pendek nih. Jadi mau di basuhan kedua, basuhan ketiga, di dua-duanya silakan. Jadi kenapa pas basuh muka aja setelah basuhan pertama niat, dan pas basuhan berikutnya cukup baca Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Ya Allah, putihkan wajahku ini dengan cahayamu di saat hari nanti ada orang-orang yang diputihkan wajahnya dan dihitamkan wajahnya. Kita mah termasuk yang diputihkan wajah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu mudah-mudahan itu ikhtiar, salah satu ikhtiar kita ya. Selain memang wudu sendiri itu akan menjadi penghantar wajah kita diputihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, diputihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak amalan-amalan ya yang bisa menghantarkan wajah kita diputihkan. Selain memperbanyak berwudu. Itu termasuk ya mudawamatul wudu, memperbanyak berwudu, menjaga wudu, memperbaharui wudu, gitu ya. Memperbanyak wudu, memperbaharui wudu, walaupun belum batal wudunya, mau sholat wudu lagi, namanya memperbaharui wudu. Kemudian terjaga wudu, nah kalau batal wudu lagi, kalau batal wudu lagi, tuh menjaga wudu. Walaupun tidak akan sholat, terjaga wudunya. Nah itu termasuk salah satu yang bisa menghantarkan wajah ini nanti putih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang lainnya adalah membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an. Ya. Salah satu doa dalam doa khatmul Qur'an. Ya, doa dalam doa khatmul Qur'an. Itu adalah meminta supaya wajah diputihkan dengan bacaan Al-Qur'an gitu. Ya.
Salah satunya adalah ada permintaan supaya wajah itu diputihkan dengan bacaan Al-Quran. Berarti hakikatnya Al-Quran bisa menjadi salah satu penghantar nanti wajah kita diputihkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Itu. Yang jelas orang-orang yang diputihkan wajahnya fa bi rahmatillah, mereka adalah orang-orang yang ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang kelak akan menjadi penghuni hum fiha khalidun, dan mereka akan kekal di dalam surga itu. Sementara orang-orang yang dihitamkan wajahnya, mereka adalah orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, kafir. Dan dipastikan tentu mereka adalah yang akan mendapatkan siksaan yang pedih. Ya, siksa neraka pun demikian. Ya, hum fiha khalidun, mereka akan kekal di dalam neraka. Naudzubillah. Baik, alhamdulillah rahimakumullah. Itu mengingatkan kembali, membantu kita supaya kita senantiasa mempersiapkan diri ya, agar nanti di akhirat wajah kita termasuk wajah yang diputihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus gapai rahmat Allah ya. Gapai rahmat Allah. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Dan rahmat Allah itu begitu dekat, sangat dekat bagi orang-orang yang berbuat baik. Jadi salah satu caranya adalah memperbanyak kebaikan. Berbuat baiklah. Ya, berbuat baiklah. Ada bahasa wa yusari'una fil khairat. Nah, menyegerakan dalam urusan kebaikan. Dan itu adalah ciri dari orang-orang yang saleh. Ya, ciri dari orang-orang yang saleh. Ya, ketika melihat kebaikan dia lakukan kebaikan. Dia menyegerakan kebaikan. Tentu kebaikan ini adalah bagian dari ketakwaan, dan ketakwaan tentunya sesuai dengan batas kemampuan kita. Terus usahakan ada peningkatan kebaikan. Wa ma yaf'alu min khairin falyukfaru wallahu alimum bil muttaqin. Sesuai dengan tadi ayat yang sudah kita terjemahkan bersama. Dan tidaklah mereka mengerjakan suatu kebaikan kecuali kebaikan itu nanti akan diperolehnya. Itu pas di siapapun yang mengerjakan kebaikan pasti akan mendapatkan kebaikan itu. Falyukfaru, maka tidak akan pernah ada yang bisa menghalangi kebaikan itu untuk sampai kepada dirinya kebaikannya itu atau yakni pahala ya. Tidak akan ada seorang pun yang bisa terhalang dari pahala suatu kebaikan dengan catatan tertentu. SKB, syarat dan ketentuan berlaku. Iya kan? Syarat dan ketentuan berlaku. Kan ada tuh di surah Al-Baqarah yang kita lewati. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Kata Allah kan begitu ya. Di antaranya nih bahwa SKB berlaku dalam amal kita. Jangan sekali-kali kau batalkan amal sedekahmu. Tentu ini salah satu bagian ya, menjadi cermin untuk amaliyah yang lainnya saja. Jangan kau batalkan amalmu sedekah di antaranya. Shadaqatikum bil manni wal adha, dengan menyebut-nyebut dan menyakiti. Itu berarti ada menyebut-nyebut, ada menyakiti. Nah, di dalamnya seperti orang yang ria, ingin dipuji, ingin dihargai, begitu ya. Itu membatalkan pahalanya dari ibadah, dari sedekah khususnya yang disebutkan tadi. Ada syarat ketentuan berlaku. Bagaimana supaya pahala kita tidak terhijab, tidak terhalang, tidak hangus, tidak batal. Di antaranya melakukannya karena Allah, ikhlas. Dan ikhlas itu sesuatu yang tidak harus diungkapkan. Contohnya surah Al-Ikhlas. Surahnya Al-Ikhlas tapi tidak ada kata ikhlas, kan begitu ya. Surah Al-Ikhlas itu di dalamnya tidak ada kata ikhlas. Jadi ikhlas itu sesuatu yang tidak perlu diungkapkan. Tidak perlu diungkapkan, tapi ada kekhususan dari setiap amal betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Maka cerminan ikhlas diantaranya
Di antaranya, kalau beramal dia sudah melupakan amalnya, kan begitu ya. Kalau dia beramal, dia lupakan amalnya, karena yakin bahwa Allah sudah memperhatikan amalnya itu. Ya biar Allah yang mengurus amalnya. Kalau dia berbuat baik kepada seseorang, dia sudah tidak peduli lagi dengan orang yang dia berikan kebaikan kepadanya. Dalam artian tidak berharap ada kebaikan yang datang darinya, tidak berharap ada pujian penghargaan yang datang darinya, tidak berharap ada ucapan terima kasih darinya. Kan itu ya. Itu maksudnya. Itu udah ngasih, dah lupakan saja. Nah, urusan dia yang sudah saya berikan kebaikan kepadanya. Tapi bagi yang mendapatkan pemberian kan kita harus berterima kasih, kan begitu ya. Tapi bagi kita yang memberikan kebaikan udah lepaskan saja, biar Allah yang mengurusnya. Kita jangan mengurus apa yang seharusnya menjadi urusan Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya kebaikan kita tidak terhalangi dari pahalanya, dan itu dipastikan tidak akan terhalang. Syarat dan ketentuan berlaku. Wa ma yaf'alu min khairin falan yughfaru wallahu alimun bil muttaqin. Wa ma, dan tidaklah yaf'alu mereka mengerjakan min dari khairin kebaikan, falan yughfaru maka tidak dihalanginya, yakni dari pahala. Wallahu alimum bil muttaqin. Wallahu, dan Allah alimum maha mengetahui bil muttaqin kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi tugas kita mah lakukan saja kebaikan, ya. Lakukan saja kebaikan. Biar nanti Allah dan Rasul, orang-orang yang beriman menjadi saksi dari kebaikan kita, gitu ya. Menjadi saksi dari kebaikan kita. Dalam akhir surah Al-Kahfi, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Siapa yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Ingin bertemu dengan Allah, ingin? Kira-kira kalau bertemu dengan Allah di mana? Di surga. Di dunia tidak akan mungkin. Nabi Musa juga ingin ketemu dengan Allah, kan pingsan malah. Ya Allah, bisa nggak ketemu, melihat? Sok aja cobain. Lihat nu gunung tuh, kan gitu ya. Dikisahkan Al-Quran, lihat nu gunung. Ternyata Nabi Musa ngeliatin gunung, tiba-tiba ketika Allah mau datang hinggap di gunungnya nggak kuat, nggak sanggup, nggak berani, meledak, hancur, gitu kan ya, meletus sampai membuat Nabi Musa kaget, pingsan, pingsan, nggak jadi ketemu. Berarti kita tidak akan kuat melihat, gitu. Tidak akan sanggup kita untuk melihat Allah. Kan mau bertemu Allah, ya, tidak akan sanggup di dunia. Nah, kalau sudah di surga nanti kan sudah jaminan itu mah, ya sudah berbeda lagi, sudah berbeda alamnya. Ya, karena sekarang kita berada di alam yang jauh berbeda. Allah maha gaib, kita maha zohir. Kita maha zohir, Allah maha gaib, dengan perbedaan alam yang begitu jauh, keistimewaan yang begitu jauh. Nah, tidak ada kemungkinan untuk bisa bertemu. Tapi di akhirat, khusus bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beramal sholih, nanti ada kesempatan. Salah satu jaminan kan kalau di bab puasa tuh, di bab puasa, lis-shaimi farhatani, bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Puasa. Dan ini kan sifatnya umum sebenarnya tuh. Sifatnya umum, tidak puasa Ramadan atau puasa apa sunnah wajib, tidak. Bahasa di sini lis-shaimi, bagi orang yang berpuasa, yang saum, mungkin saum apa saja tuh. Ya, termasuk saum sunnah. Kalau yang wajib sudah jelas, Nah, bagi yang berpuasa itu, yang saum, ada dua kebahagiaan. Farhatun hina yuftiru, yang pertama kebahagiaan ketika berbuka. Nah, bahasa yuftiru ada dua makna. Kalau saumnya saum Ramadan, maka yuftiru bisa diartikan berbuka seharian dan berbuka akhiran. Harian itu setiap hari berbuka, datang maghrib kan senang tuh.
Ya, wah, alhamdulillah Allah. Adan aja baru ketrok-ketrok udah alhamdulillah, padahal bukan mau adan, salawatan. Misalkan mau adan saking bahagianya tuh udah alhamdulillah maghrib pada ini salawatan. Tuh. Kemudian yang kedua, bahagia akhiran. Akhir itu datangnya Idul Fitri itu. Hina yuftiru itu bisa bermaksud di situ. Saat berbuka tidak lagi berpuasa esoknya. Tapi bagi saum yang umum yang sunnah tentu hanya ketika berbuka saja. Saum Senin, saum datang saat berbuka senang bahagia, gitu kan? Kamis, Ayamul Bid. Kemudian kemarin kita lewati saum Asyura, gitu dan seterusnya. Saum-saum sunnah yang kita lakukan. Bahagia. Yang kedua, kebahagiaan wa farhatun hina yalqa rabbah, saat bertemu dengan Tuhannya. Jadi bagi orang yang berpuasa ada kebahagiaan yang sangat besar, yakni saat bertemu dengan Tuhannya. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini jaminan nih, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menjamin juga dalam surah Al-Kahfi tadi. Kalau ingin bertemu dengan Allah, dan kita semuanya pasti ingin bertemu dengan Allah, nah, salah satu kuncinya falyamal amalan shalihan. Beramalah dengan amal yang saleh. Amal yang baik. Lakukan kebaikan, segerakan dalam melakukan kebaikan. Sempatkan untuk melakukan kebaikan. Jangan dinanti-nanti kalau ada yang bisa lakukan dari kebaikan. Belum tentu kita sempat lagi itu. Besok belum tentu kita sampai pada besok. Maka lakukan sekarang, ya. If'alul an, tuh ya, kerjakan hari ini. Mungkin saja kita tidak akan bertemu dengan yaumil ghadan, hari esok. Jadi kerjakan hari ini. Kalau bisa disegerakan, segerakan. Maka oleh karena itu, wa may yaf'alu min khairin, apapun yang kita lakukan dari kebaikan, fala yufaruh, maka tidak akan ditutup, dihalangi dari kebaikan lainnya, yakni pahala. Ada konsekuensi. Kebaikan di situ ada pahala. Keburukan di situ ada dosa. Itu konsekuensi kan ya.